ini nggak bedanya sama Said Agil Siraj, ketua umum PBNU, saudara. Dia gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Iya, goblok. Nah saudara, memang di zaman sekarang ini banyak orang yang gagal paham. Gagal? Lu ngerti gagal paham nggak? Gagal paham. Kalau bahasa universitasnya keterbelakangan intelektual. Keren nggak tuh? Nah, kalau bahasa orang Cikampek, goblok. Gagal paham. Mereka kalau melihat perjuangan ini gagal paham, melihat persoalan gagal paham. Saya kasih contoh yang paling dekat, Bupati Kerawang. Hadir gak Bupati Kerawang? Tapi warganya hadir. Ini Bupati Kerawang gagal paham. Begitu ngelihat ada kekerasan-kekerasan, ada teroris-teroris, katanya saudara mereka itu rajin ibadah. Terus apa kata Bupati Kerawang? Itulah teroris itu karena kerajinan ibadah otaknya jadi pada koslet. Ya kok jadi disalahin ibadah? Ngawur gak? Ngawur gak? Saya mau tanya, ibadah itu bikin koslet atau bikin tenang? Bikin koslet atau bikin tenang? Lah kok Bupati Kerawang bilang bikin koslet? Iya, ngomong sembarangan ini namanya gagal. Gagal. Kalau Bupati Kerawang anti teroris, kita dukung. Bupati Kerawang anti kekerasan, kita dukung. Betul? Bupati Kerawang mau lawan itu orang-orang yang bikin kacau, kita dukung. Betul? Tapi jangan ente salahin ibadah, goblok. Nah, masa ibadah yang disalahin, saudara? Yang salah terorisnya, yang salah perusuhnya, bukan ibadahnya. Betul? 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 Iya, ini nggak bedanya sama Said Agil Siraj, ketua umum PBNU, saudara. Dia gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Iya, goblok. Lu mau serang Wahabi, lu serang Wahabi. Mau protes Wahabi, protes Wahabi. Betul? Mau kritik Wahabi, kritik Wahabi. Betul? Saya juga kritik Wahabi, saya juga protes Wahabi. Tapi jangan yang dikritik jenggotnya, goblok. Lah gue juga punya jenggot. Masya Allah. Ini yang namanya gagal paham pada salah kaprah. Betul? Jadi nggak seneng sama Wahabi jidat hitam yang disalahin. Bukan jidat hitamnya yang salah. Betul? Betul? Saudara jangan suka ngawur nyalahin orang, saudara. Ibadah itu bagus. Orang jidatnya hitam bagus, berarti banyak sujud kepada Allah. Orang piara jenggot bagus. Kenapa bagus? Karena ingin meniru Nabi. Nah kalau ada yang jenggotnya panjang, saudara, tapi akhlaknya nggak bagus, yang salah orangnya dong, bukan jenggotnya dong. Masa lu musahin jenggot, lu salah jenggot. Salahin orang yang berbuat. Betul? Kira-kira jelas gak? Paham semua? Ini jadi memang banyak orang sekarang gagal paham, saudara. Gagal paham. Mudah-mudahan jamaah Masjid At-Taubah tidak ada yang gagal paham. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi nih yang gagal paham, saudara. Begitu di Sarinah terjadi pengeboman, penembakan, apa kata orang-orang liberal, saudara? Ini peristiwa ini semua tidak lain dan tidak bukan, ini gara-gara kebanyakan ikut tabligh akbar. Ini gara-gara penceramah yang provokatif. Nah karena itu mereka mengusulkan kepada presiden supaya presiden mengusulkan ke DPR revisi undang-undang anti terorisme, harus ditambah satu pasal baru yang bunyi pasalnya adalah, saudara, larangan ceramah provokatif. Ternyata presiden terima itu usul, saudara. Diterima oleh presiden. Presiden mengajukan ke DPR supaya dibuat undang-undang larangan ceramah provokatif. Itu parameternya apa? Makna provokatif itu apa? Maksud provokatif itu
itu bagaimana? Mesti jelas dong. Kalau nanti provokatif tidak dijelaskan dengan baik, akhirnya setiap aparat keamanan tidak suka dengan ceramah seseorang, dia bisa hentikan dengan alasan ini ceramah provokatif. Betul? Betul? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ini orang liberal ngusulin presiden main terima. Ya. Orang dikaji dulu ceramah provokatif maksudnya apa. Jangan begitu ada kejadian penembakan polisi, pengeboman pos polisi, yang disalahin ceramah, yang disalahin kiai, yang disalahin ustadz. Tunggu dulu. Kalau kita mau lihat siapa yang salah, mari kita lihat saudara. Jangan sembarangan nyalain ulama. Betul? Allah nyatakan dalam Al-Quran tentang kedudukan para ulama. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Allah nyatakan di ayat yang lainnya, innama yakhshallah ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut, betul-betul takut kepada Allah hanya hamba-hamba Allah dari kalangan ulama. Jangan sembarangan saudara. Ulama itu dimuliakan Allah, ulama itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka itu kita wajib memuliakan mereka yang dimuliakan Allah, wajib meninggikan kedudukan mereka yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul? Kalau ada satu dua oknum ulama yang tidak baik, tidak benar, silakan tangkap, silakan proses, silakan jebloskan ke penjara. Tapi jangan seenaknya memukul rata bahwa terorisme, kekerasan, kerusuhan ini akibat tabligh akbar, akibat majelis taklim, akibat ceramah para kiai ala lumuhnya. Jadi jangan main generalisir saudara.